Bau apa ini? Kenapa sangat menyengat sekali? Gumamku dalam hati. Kabut semakin tebal menyelimuti hutan ini. Entah apa yang tengah terjadi padaku malam ini. Aku tersentak ketika aku melihat sosok hitam besar yang berada di pohon tersebut. Penampakan itu membuat bulu kuduku merinding. Aku melihat penampakan tinggi besar dan berkuku panjang. Ia menatap ke arahku sambil berkata, "Antaraku." Penampakan itu semakin jelas terlihat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu lebat. Kuku-kuku panjangnya dan bertaring. Ia menatapku seakan-akan ingin memakanku. Hembusan nafasnya yang keras sekali terdengar olehku. Tangannya perlahan bergerak dan menunjuk ke arahku lalu berkata, "Kamu milikku." Suaranya menggema dan membuat tempat ini menjadi semakin mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Antaraku. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Kali ini gue mau bercerita tentang kisah nyata seorang teman, yang mana ia meminta dikisahkan kisahnya, namun ia meminta semua disamarkan. Jadi gue cuma ngasih saran, ambil yang positif dari cerita ini dan jangan pernah melakukan apa yang tidak baik dilakukan. Semoga kita semua bisa mendapatkan perjalanan dari cerita kali ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antaraku. Namaku Nanda, aku tinggal di pinggiran kota Jakarta, umurku 19 tahun dan aku bekerja di salah satu tempat di daerah Bekasi. Sudah bertahun-tahun aku menutup hati untuk semua laki-laki, sampai akhirnya aku menemukan seseorang yang menurutku baik dan selalu bisa membuatku tersenyum bahagia. Sebut saja Reno. Ya, seorang yang cuek akan penampilan, bisa dibilang urakan lah. Tapi dia orang yang selalu ada jika siapa saja membutuhkan bantuan. Aku bertemu dengannya di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Waktu itu aku sedang membawa sepeda motor yang terparkir di depan perkotaan tersebut. Setelah berbelanja, aku berencana untuk segera kembali ke rumah. Tapi sial, kunci sepeda motorku hilang. Reno lah yang menolongku waktu itu. Reno membantu aku mencari kunci motorku, tapi tidak juga ketemu. Akhirnya Reno berinisiatif untuk membuatkan kunci duplikat. Aku hanya mengangguk bingung karena terbayang bagaimana marahnya ayahku. Reno menyalakan sepeda motornya dan mengajakku untuk mencari tukang kunci duplikat. Aku duduk di belakang dan aku sangat canggung sekali, karena ini pertama kalinya aku berboncengan bersama laki-laki yang tidak sama sekali aku kenal. Entah mengapa aku percaya dengannya dan menuruti ajakannya. Motor melaju dengan cepat, meliak-liuk di tengah-tengah kemacetan kota Jakarta. Sekitar 15 menit kemudian sampailah kami di tempat yang dituju. Reno langsung memesan untuk dibuatkan kunci. Aku hanya berdiri di pinggir motor dan tak tahu harus berbuat apa. Duduk sini. Diri aja kayak security. Celoteh Reno yang membuatku sedikit tersenyum. Pakai gulanya banyak ya? Hah? Gula? Apa maksudnya? Itu senyum lo manis. Gue pikir pakai gula. Perbincangan ini membuatku semakin menjadi penasaran dengan sosok Reno dan aku beberapa kali tertangkap mata karena selalu melihat ke arahnya. Lagi dan lagi aku dibuat tersenyum dengan bercandaan Reno waktu itu. Karena jujur aku sudah lama tak pernah mendengar pujian dari seorang laki-laki dan Reno berhasil membuatku tersenyum kembali. Oh ya, kenalin, nama gue Reno. Gue Nanda. Makasih ya udah mau bantu gue. Jawabku pada Reno. Aku benar-benar berhutang jasa kepada Reno. Tiba-tiba telepon berbunyi. Reno menerima telepon entah dari siapa dan perbincangan mereka pun berakhir. Aku hanya mendengar soal gunung. Lo mau muncak ya? Iya, tadi kawan gue ngajakin muncak. Kenapa emang?
Gak apa-apa sih, cuma tanya aja kok. Lo pernah naik gunung? Belum pernah sih, gak berani juga. Masa sih? Kalau gue ajak, mau ikut gak? Hah? Gak tahu deh. Takut gak dapet izin dari bokap gue. Aku tak tahu kenapa Reno bisa berpikir untuk mengajakku mendaki gunung. Boro-boro mendaki, lari-lari keliling komplek aja udah capek banget. Kalau lo mau, gue deh yang izinin sama orang tua lo, gimana? Serius lo mau ngajak gue? Ntar gue ngerepotin lo lagi di sana. Udah tenang aja, kan ada gue yang siap lo repotin. Gimana? Ya udah, nanti gue kabarin lagi deh, jadi atau enggaknya ya. Lo bawa telepon gak? Bawa kok. Kenapa emang? Tanya aku sambil merogoh teleponku dari dalam kantong celana panjangku. Sini, gue mau catat nomor telepon gue dulu. Dengan cepat Reno mengambil telepon itu dari tanganku. Aku hanya bisa diam melihat tingkah Reno. Nih, coba SMS deh, biar gue save juga nomor lo. Reno bicara sambil memberikan teleponku kembali. Anehnya, aku mengikuti apa yang Reno mau dan membiarkan ia memiliki nomor teleponku. Setelah kejadian itu, aku dan Reno semakin intens berkomunikasi, sampai di mana Reno ke rumahku dan meminta izin untuk mengajakku mendaki ke gunung. Entah mengapa orang tuaku mengizinkan aku untuk pergi mendaki bersama Reno. Jujur aku sangat senang mendengarnya karena aku mulai merasa kalau aku menyukai Reno. Januari adalah bulan di mana aku dan Reno berniat melakukan pendakian. Aku pun sudah mempersiapkan semua dan apa saja kebutuhan yang harus aku bawa. Om, Reno pamit dulu ya. Om titip Nanda ya Ren, tolong kamu jaga dia buat Om. Baik Om, saya pasti akan jaga Nanda baik-baik. Akhirnya aku dan Reno pergi meninggalkan rumah dan segera menuju terminal di Jakarta menuju Jawa Barat. Sekitar pukul 21 malam, bus yang kami tumpangi berangkat. Di perjalanan aku ngobrol dengan Reno. Kebetulan kami dapat kursi untuk 2 orang dan kami dapat bebas ngobrol sambil bertatap muka. Rasa ngantuk mulai merasuki alam sadarku dan aku pun melihat Reno tengah tertidur. Aku memiringkan kepalaku menghadap jendela dan mencoba untuk memejamkan mataku. Baru saja aku ingin tertidur, aku dikejutkan oleh sosok bayangan putih yang melesat dari luar. Entah mengapa aku jadi susah tidur padahal aku sudah sangat mengantuk sekali. Bus yang kami tumpangi berjalan menjadi sangat lambat. Ternyata ada kecelakaan di depan sana. Aku mengetahuinya setelah bus kami berjalan melewati kecelakaan tersebut. Ada tabrakan hebat sepertinya, hingga 2 mobil pribadi bertabrakan dan menghantam pembatas jalan. Bus kami pun kembali melesat dan sampailah kami pada jalur yang menanjak, turun dan berbelok. Bus yang kami tumpangi kembali berjalan lambat di saat menanjak. Aku masih saja tidak bisa tidur malam itu. Bus kami berhenti di saat jalur menanjak. Aku melihat di luar sangatlah gelap, hanya ada bukit dan pepohonan di sepanjang jalur tersebut. Aku perhatikan ada sesosok bayangan putih berada di balik pepohonan tersebut. Semakin penasaran, aku pun makin memperjelas lagi penglihatanku. Aku sangat terkejut, ternyata tidak hanya satu, namun ada banyak sosok tersebut yang menggelantung di pepohonan. Seakan memanggil-manggil namaku untuk bergabung bersama mereka. Ya, aku mendengar namaku dipanggil dengan sangat jelas dari luar kaca. Seketika seluruh tubuhku menjadi bergidik dan mendadak lemas. Aku mencoba memejamkan mataku dan kembali melihat ke arah luar kaca, tapi sosok bayangan putih tersebut tidak kunjung hilang. Justru semakin menunjukkan aktivitasnya dan eksistensinya dengan melambaikan tangannya ke arahku. Penampakan sosok tersebut membuat aku merasa resah di sepanjang perjalanan ini. Ingin rasanya aku membangunkan Reno, tapi aku tak tega. Sepertinya Reno sangat lelah. Kulihat di sekeliling bus yang aku tumpangi wajah-wajah lelah, namun ada satu penumpang yang aku lihat paling aneh. Ya, seorang wanita yang duduk di seberang bangku kami. Hanya ia dan aku yang tidak tidur malam itu. Aku perhatikan lagi dan ia bangkit dari tempat duduknya dan memberikan aku sesuatu yang terbungkus kain putih dan berkata, "Bawa ini, jangan sampai kau buang." Wanita ini kembali duduk namun ia pindah bangku paling belakang. Aku heran apa yang ia maksud. Aku hanya menggenggam bungkusan tersebut dan kembali melihat ke arah jendela. Bayangan putih tersebut tetap berada di pepohonan. Aku seperti terhipnotis setelah melihat penampakan tersebut. Tatapan mereka seakan meminta tolong padaku. Bus yang aku tumpangi kemudian kembali berjalan, namun bayangan itu terus saja mengikuti aku dan tetap seperti itu. Bahkan aku dapat mendengar gelak tawa mereka yang membuat bulu kuduku berdiri mendengarnya. Aku berusaha memejamkan mataku,
Tak tahu sampai berapa lama aku lakukan itu, karena aku benar-benar takut saat itu. Lalu, Nanda, bangun, kita udah sampai. suara Reno membangunkanku. Entah sejak kapan aku tertidur, ini di luar nalarku. Entah aku sedang bermimpi atau aku sedang berhalusinasi, aku pun bangun dan aku kaget. Ternyata aku masih menggenggam bungkusan tersebut. Seketika aku refleks melihat ke arah belakang untuk melihat wanita tersebut, tapi ia tidak ada di tempat yang seharusnya. Wanita itu tidak ada, atau mungkin ia sudah turun sewaktu aku tertidur tadi. Hei, kamu kenapa? Tidak, aku baik-baik aja, Ren. Ya udah, yuk kita turun, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Iya, Ren. Setelah itu kami pun turun dan menuju basecamp. Kulihat ini sudah pukul 1:30 dini hari. Aku pun memperhatikan keadaan basecamp tersebut. Ada sebuah pendopo yang ukurannya tidak terlalu besar, namun bisa menampung untuk beberapa orang saja. Lalu kami mendekati pendopo tersebut dan aku merebahkan tubuhku sejenak. Reno sibuk membongkar peralatan masaknya dan membuat kopi serta teh manis untukku. Aku teringat pesan wanita di dalam bus tadi dan segera menyimpannya di saku celanaku. Entah apa benda tersebut, aku hanya berpikir mungkin ini untuk menjagaku. Aku dan Reno hanyut dalam obrolan pagi itu dan kami putuskan untuk segera tidur, karena pagi hari kita akan mulai pendakian di gunung tersebut. Angin terasa makin dingin. Aku membuka mataku dan aku lihat Reno tengah memperhatikanku. Pagi, Nanda. Aku udah buatkan kamu susu. Bangun ya dan minum susunya. Reno berbicara sambil menebar senyum padaku. Aku makin merasa kalau Reno sangat menjagaku. Aku rasakan hal itu selama mengenal dia. Aku lalu bangkit dari tidurku dan mengambil susu hangat tersebut untuk aku minum. Aku packing dulu ya. Kamu mandi aja sana, biar aku yang siapkan semuanya. Segera aku menuju kamar mandi yang berukuran kecil di pendopo tersebut. Dinginnya air kala itu membasahi seluruh tubuhku. Setelah selesai aku kembali ke pendopo untuk membantu Reno. Reno telah menyiapkan semuanya. Aku sarapan dan segera melapor untuk pendakian kami pagi itu. Setelah semuanya beres, kami segera melakukan pendakian tersebut pada pukul 8:45 pagi. Aku berjalan paling depan dan Reno membuntutiku dari belakang. Mulai memasuki pemukiman dan perkebunan warga. Makin ke dalam kita makin masuk di hutan pinus. Ini kali pertama aku melakukan pendakian. Mataku menatap indah pepohonan tersebut. Dingin menjulang, suara riuh angin dan burung-burung yang berkicau kala itu. Di sepanjang trek aku berjumpa oleh beberapa pendaki dan saling bertegur sapa. Mulai lagi kami masuk ke dalam hutan semakin lebat dan hampir tidak ada celah untuk matahari masuk ke dalam untuk menyinari pagi ini. Hampir 2 jam berjalan kami sampai di pemberhentian pertama kami. Reno mengajak aku berhenti sejenak dan minum air yang ia bawa di dalam saku ranselnya. Sekitar 15 menit kami beristirahat. Kami melanjutkan perjalanan kami menuju pos-pos selanjutnya. Singkat cerita, kami sampai di tempat camp. Di sana cuma ada beberapa tenda yang tengah berdiri dan beberapa orang pendaki yang tengah sibuk menyalakan api unggun menghangatkan tubuh. Reno membongkar tas ranselnya dan segera mendirikan tenda. Setelah semuanya beres, aku masuk ke dalam tenda karena di luar sangatlah dingin. Entah mengapa aku merasakan dingin yang luar biasa. Dah, kamu kenapa? Gak apa-apa, Ren, aku hanya kedinginan. Kamu ganti baju ya dan pakai yang hangat agar kamu tidak kedinginan lagi. Reno keluar dari tenda untuk membiarkan aku segera mengganti pakaianku. Setelah itu aku memanggil Reno karena aku sudah selesai berganti pakaian. Reno memasak makanan untuk kami makan dan segera kami santap makanan tersebut. Aku masih saja kedinginan kala itu. Aku lihat matahari mulai meredup, sepertinya waktu malam telah datang. Mengapa hari begitu cepat sekali di tempat ini? Reno membuat api unggun tepat di depan tenda. Aku hanya melihat apa yang Reno lakukan dari dalam sambil meringkuk kedinginan. Reno menghampiriku dan berkata, "Apa kamu masih kedinginan, dah?" "Iya, Ren, aku masih kedinginan sekali." "Apa kamu mau aku bantu untuk menghangatkanmu?" "Bagaimana caranya? Kita saling berpelukan agar kamu bisa hangat." Aku hanya diam tanpa menjawab. Kemudian Reno menutup tenda dan mendekat ke arahku. Aku dibaringkan oleh Reno dan aku dipeluknya. Reno berkata, "Aku mencintaimu, dah." Reno berbicara sambil membelai rambutku. Aku hanya diam tak berbuat apa-apa. "Kamu masih kedinginan?" "Masih, Ren, aku kedinginan." "Kamu lepaskan seluruh pakaianmu. Ini bisa membuatmu hangat." "Apakah ini akan berhasil? Kamu percaya padaku kan?"
Lagi dan lagi aku diam tak menjawab dan menuruti apa yang Reno katakan. Aku mulai melepaskan seluruh pakaianku satu persatu, hingga tak tertutup satu helai benang pun. Aku lihat Reno pun membuka seluruh pakaiannya satu persatu, dan setelah itu kami berpelukan kembali dan menutupinya dengan selimut yang Reno bawa. Kemudian Reno mencium bibirku perlahan dan kemudian kami pun berciuman. Aku benar-benar terhipnotis atas perbuatan Reno terhadapku. Aku hanya diam atas apa yang Reno perbuat. Tak hanya berciuman, Reno semakin berani melakukan hal yang lebih dari itu. Ya, kami melakukan hal tak senonoh di gunung itu. Aku hanya berbaring dan merasakan apa yang Reno perbuat. Reno berada tepat di atasku dengan suara dengusan nafas yang begitu cepat. Aku memejamkan mataku dan tiba-tiba aku mendengar suara tertawa seorang wanita dari dalam tenda. Ren, suara apa itu? Suara apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku diam dan kembali melakukan hal itu. Kemudian aku mendengar kembali suara tawa tersebut. Suara itu makin kencang terdengar. Aku lalu bangkit dan mendorong tubuh Reno hingga terpental. Apa yang kamu lakukan, dah? Jangan teruskan, Ren. Aku takut kalau kita kenapa-napa. Tidak akan ada apa-apa, kamu percaya padaku. Aku hanya diam dan segera memakai pakaianku kembali dan aku izin keluar untuk pipis pada Reno. Aku segera memakai kembali sepatuku dan membawa air dan senter. Kubuka sleting tenda, hembusan angin seperti meniup wajahku malam itu. Dingin kembali datang menyelimuti tubuh. Aku berjalan keluar tenda dan segera mencari tempat untuk buang air kecil. Sesekali aku tengok ke belakang, dari kejauhan kulihat lampu tenda sudah menyala. Aku kembali berjalan agak menjauh dari tenda. Kemudian aku menemukan tempat yang menurutku tepat untukku. Aku lalu berjongkok. Setelah selesai aku membersihkan diri. Seketika kabut pun datang menyelimuti pandanganku. Aku segera bergegas menyelesaikan ini dan cepat-cepat kembali ke tenda. Aku takut Reno mencariku. Aku berdiri dan berjalan perlahan. Kabut ini benar-benar menutupi pandanganku. Tak ada yang bisa aku lihat di malam ini. Senter yang aku bawa pun tak bisa menembus kabut tersebut. Aku terus saja berjalan pelan, namun aku tak pernah sampai ke tenda. Aku bingung saat itu. Reno! Reno! Kamu di mana? Aku berteriak di keheningan malam, tapi tak ada satupun suara yang menjawab panggilanku. Aku pun menjadi sangat panik saat itu. Padahal aku hanya berjalan beberapa meter saja dari tempat campku. Aku kembali memanggil Reno, tapi usahaku sia-sia. Sepertinya aku tersesat seorang diri di hutan ini. Dan tiba-tiba aku justru mendengar suara wanita tertawa terbahak-bahak. Suara itu menggema dan sangat menakutkan. Aku panik dan aku berlari hingga terjatuh. Kembali aku mendengar gelak tawa mengejek dari balik semak-semak dan berbicara. Kamu tidak akan pulang. Aku bangkit dan terus berlari, entah sedang berada di mana aku ini. Suara di sekitarku pun menjadi kian aneh. Ada yang tertawa, ada pula yang menyuruhku untuk terus berlari. Aku sangat ketakutan malam itu. Reno, kamu di mana? Aku berbicara dalam hati dan terus berlari tanpa arah. Di sisi lain, kenapa Nada belum juga kembali ya? Sedang apa dengannya? Gumamku dalam hati dan aku berinisiatif untuk mencarinya karena ia sudah terlalu lama. Aku memakai sepatuku dan pergi keluar tenda. Dingin malam itu menambah kekhawatiranku pada keadaan Nanda. Aku tidak membawa senter atau alat penerangan saat itu, karena lampu badai hanya untuk penerangan di dalam tenda. Aku berjalan pelan menyusuri rerumputan dan berharap cepat menemukan Nanda. Nada, kamu di mana? Dari kejauhan aku mendengar suara tapak kaki yang bergesek dengan rumput kala itu. Aku mengikuti suara tersebut dan tiba-tiba aku terpental karena sesuatu menabrakku. Aku terjatuh dan berguling. Kakiku menghantam batu besar dan sepertinya kakiku terkilir. Aku perhatikan apa yang tadi menabrakku. Setelah aku lihat lebih jelas lagi, ternyata itu adalah Nanda. Nanda duduk meringkuk seperti orang yang ketakutan. Dah, kamu dari mana aja? Aku khawatir mencarimu. Nanda hanya diam-diam meringkuk dan tak menjawab apa-apa. Ayo kita kembali ke tenda, pintaku sambil membantu Nanda berdiri. Akhirnya kami berjalan untuk kembali ke tenda. Setelah sampai di sana kami berdua masuk ke dalam. Nanda hanya diam tanpa berkata sepatah kata pun. Nanda, kamu kenapa kok dari tadi cuma diam? Dingin. Suara Nanda begitu pelan dan hampir tidak terdengar. Sudah kamu tidur ya? Ini pakai selimutku aja. Pintaku pada Nanda. Nanda merebahkan tubuhnya dan menghadap ke arahku. Lalu ia tersenyum. Apa kamu tidak ingin memeluk lagi?
Apa kamu masih kedinginan? Tanyaku pada Nanda. Nanda hanya menganggukkan kepalanya. Lalu aku merapatkan tubuhku dan memeluk Nanda. Aku rasakan tubuhnya sangatlah dingin. Dingin sekali. Nanda hanya diam dan terus saja menatapku. Tatapan matanya sangatlah aneh dan terus saja tersenyum padaku. Lalu aku mendengar suara wanita dari luar tenda dan memanggil-manggil namaku. Reno, kamu di mana? Aku kenal suara itu. Iya, itu suara Nanda. Lalu ini siapa? Aku sangat bingung apa yang terjadi. Siapa yang ada bersama aku dan siapa yang tengah memanggilku. Aku benar-benar dibuat panik saat itu. Seketika aku dibuat terkejut. Tiba-tiba Nanda tertawa di dalam tenda dan berlari keluar dan menghilang di tengah kabut. Tak pikir panjang aku segera mengejar Nanda keluar. Aku berlari ke tempat Nanda berlari. Namun aku tak menemukannya. Setelah itu aku menghantam pohon tepat di depanku dan tak sadarkan diri. Kembali lagi ke sudut pandang Nanda. Suara teriakan itu masih saja terdengar. Nanda, jangan lari. Iya, itu suara Reno. Aku terus mengikuti suara tersebut dan tak jauh dari sana aku menemukan Reno tergeletak di tanah. Dari kepalanya mengeluarkan darah, sepertinya Reno terjatuh dan menimpa sesuatu. Aku segera menolongnya tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Aku tak kuat untuk mengangkat tubuh Reno. Aku berteriak mengeluarkan air mata tapi Reno tidak bergeming. Aku kembali melihat sekitar menggunakan senterku. Aku melihat tenda kami masih berdiri. Akhirnya aku putuskan untuk menyeret Reno untuk kembali ke tenda. Kuseret tubuh Reno perlahan dan terus aku lakukan. Akhirnya aku berhasil membawa Reno ke dalam tenda. Aku mengambil kotak P3K dan segera membersihkan luka yang ada di kepala Reno. Darah terus saja keluar dari kepalanya. Aku segera memberikan alkohol dan menyumbatnya dengan kapas dan mengikatnya dengan perban. Setelah selesai membersihkan lukanya, aku hanya duduk terdiam dan entah bagaimana lagi. Aku menyesali apa yang telah aku berbuat tadi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Andai saja aku menolak ajakan Reno, pasti tidak akan seperti ini. Sepanjang malam aku meratapi kejadian ini dan sampai akhirnya aku dikejutkan dengan suara gemuruh dan kilatan petir malam itu. Kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Aku segera menutup tenda agar tidak ada air masuk ke dalam tenda kami. Kemudian Reno pun tersadar. Reno, kamu sudah siuman? Nanda, apa ini benar kamu? Iya, ini aku, Reno, aku takut. Tenanglah, kita akan baik-baik aja. Jawab Reno menenangkanku. Reno bangkit dan memegang kepalanya. Suara gemuruh terus saja terdengar makin kencang. Sambaran kilat dan petir saling bersautan, tepat berada di atas kepala kami. Angin tiba-tiba saja bertiup kencang. Tenda kami bergetar hebat. Apakah ini akan bertahan dengan cuaca dan angin seperti ini? Angin terus saja menerpa tenda kami dan petir menggelegar keras tanpa henti. Aku menjerit sekencang-kencangnya karena aku takut sekali malam ini. Aku merasakan tali pengikat tenda kami terlepas. Aku makin keras berteriak dan menangis tanpa henti. Reno bergegas keluar tenda untuk mengikat kembali tali pengikat tersebut. Aku hanya diam menunggu dari dalam tenda dan terus saja mengeluarkan air mata. Jantungku berdetak makin cepat dan tiba-tiba, Nanda, keluar dari tenda cepat. Reno berteriak dan menyodorkan tangannya ke arahku. Aku segera menggapai tangannya dan keluar dari tenda. Ketika aku keluar, tenda kami terhantam pohon yang tumbang karena tersambar kilatan petir yang menggelegar tadi. Hancur sudah tenda kami dan tak ada lagi yang tersisa. Hanya pakaian yang melekat di tubuh kami saat itu. Lalu kami putuskan untuk mencari pertolongan karena sebelumnya aku melihat beberapa tenda saat kami sampai di tempat ini. Hujan makin lebat membasahi hutan ini dan kabut makin tebal menutupi jarak pandang kami. Aku dan Reno berjalan beriringan tapi aneh. Mengapa tidak ada tenda satupun di tempat ini? Kemana perginya mereka? Aku memperhatikan sekitar hutan ini dan benar saja kami hanya berdua saja di hutan belantara ini. Seketika itu Reno berlari sambil berteriak, Ini salahku. Aku menyesal melakukannya. Tolong selamatkan kami. Suara teriakan Reno mengisi hutan ini dan disertai gelegar dari atas langit seraya berkata, Ini salah kalian. Reno bersimpuh menghadap langit yang hitam. Ia terus saja berteriak meminta maaf atas apa yang tengah kami perbuat di gunung ini. Aku hanya melihatnya dari sini. Tak terasa air mataku menetes dari kedua belah mataku. Aku pun menyesal telah berbuat seperti ini dan ini juga salahku. Reno menatapku dan beranjak dari tempatnya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan turun dari puncak gunung tersebut. Entah ini pukul berapa jam, tanganku sepertinya mati karena air hujan.
Kami terus saja berjalan menuruni trek yang amat licin karena hujannya sangat deras. Tak ada penerangan dan tak ada alat bantu apa-apa. Suara gemuruh makin senter terdengar di keheningan hutan ini. Kabut tebal menghantui perjalanan kami kala itu. Kapan semua ini cepat berakhir, aku hanya berbicara dalam hati. Langkah demi langkah kami pijakan bebatuan menurun. Ini sangat licin dan aku harus berhati-hati memilih pijakan. Reno jalan tepat berada di depanku dan tiba-tiba Reno menginjak sesuatu dan terjatuh berguling-guling dan berhenti di batu yang besar. Tolong! Reno teriak kesakitan dari bawah sana. Aku pun menyusul untuk turun, entah apa yang terjadi pada Reno. Langkahku percepat dan tetap berhati-hati, tanganku mencengkram bebatuan untuk membantuku turun. Reno terus saja berteriak kesakitan dari bawah sana. Dengan susah payah aku menuruni bebatuan tersebut dan akhirnya aku sampai di bawah. Reno, kamu gak apa-apa? Nanda, tolong aku. Ini sakit sekali. Teriak Reno membuat aku khawatir. Kulihat tidak ada yang terluka dari tubuh Reno. Namun Reno memegangi kemaluannya dan menggelepar-gelepar di tanah kesakitan. Entah apa yang dirasakan oleh Reno, namun aku melihat Reno sangat kesakitan. Sakit. Tolong aku. Hanya itu yang keluar dari mulut Reno. Aku mencoba memperhatikan Reno. Ada darah yang mengalir dari arah kemaluannya. Aku semakin panik melihat kejadian ini. Apa yang harus aku perbuat? Reno terus saja meronta-ronta kesakitan dan terus memegangi kemaluannya. Reno, tenang sedikit. Aku tak tahu harus apa. Kamu ini kenapa? Reno mencoba menenangkan dirinya dan mencoba untuk tenang, lalu berkata, ada sesuatu yang menghantam kemaluanku, dah. Reno mencoba membuka tangannya dan aku tersentak melihat ini semua. Ada sebuah batang kayu yang menancap di kemaluannya. Kayu itu berukuran sebesar ibu jari dan tertancap persis di kemaluan Reno. Dari kayu tersebut darah terus saja mengalir tanpa henti. Reno, kamu harus kuat. Ini akan sangat sakit. Aku bicara padanya dan mengambil batang kayu. Kamu harus menggigit kayu ini agar kamu dapat kuat menahan sakitnya. Memang apa yang terjadi? Mengapa aku harus menggigit kayu ini? Sudah, jangan banyak tanya, lakukan saja. Reno pun segera menggigit batang kayu yang aku beri untuknya. Aku harus mengatur posisiku agar dapat mencabut batang kayu yang menancap di kemaluan Reno dengan sekali tarik. Aku bersimpu di antara kedua belah kakinya dan memegang batang kayu tersebut. Tanganku gemetar, rasanya aku tak sanggup melakukan hal ini. Namun ini harus aku lakukan agar darah Reno tersebut bisa berhenti. Jika tidak, Reno akan mati kehabisan darah. Aku telah siap di posisi ini dan batang kayu sepanjang 10 cm tertancap di kemaluannya dan berhasil aku cabut. Reno menggelepar di tanah, berteriak kesakitan dengan batang kayu yang digigitnya. Aku segera merobek lengan panjangku untuk membalut luka tersebut. Kubuka ikat pinggang Reno dan kubuka celana panjangnya. Ternyata batang kayu tersebut menancap di bagian tengah antara kaki dan kemaluannya. Aku segera mengikat kuat-kuat agar tak ada lagi darah yang keluar. Nanda, ini sungguh sakit. Sakit sekali. Reno terus berbicara itu pada aku, tapi aku gak bisa gubris pembicaraannya. Aku hanya fokus untuk menghentikan pendarahan pada luka yang dideritanya. Setelah semua selesai aku lakukan, segera aku memasangkan kembali celana panjang Reno dan mengikat kembali ikat pinggangnya. Aku lihat Reno tidak bergerak, lalu aku membangunkannya. Reno, kamu kenapa? Aku berteriak dan menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun tak ada reaksi apa-apa. Aku mencoba mendengarkan detak jantungnya. Alhamdulillah detak jantung Reno masih terdengar. Sepertinya ia hanya pingsan. Aku hanya terdiam melihat ini semua. Badanku terasa lemas. Sepertinya tenagaku terkuras habis karena aku tidak bisa melihat darah. Pasti seketika mendadak pusing. Aku duduk terdiam. Hujan tidak menandakan akan reda. Sepertinya ini akan menjadi hujan terpanjang selama di hutan ini. Dan aku hanya sendiri di sini dengan Reno yang tidak berdaya. Aku tak boleh diam. Aku harus mencari cara agar dapat berlindung dari hujan ini. Aku pun berdiri dan berjalan meninggalkan Reno sendirian. Aku mencari ranting-ranting kayu dan dedaunan untuk menghambat air hujan agar tak langsung mengenai tubuh kami. Setelah semuanya aku dapat, aku kembali ke tempat Reno. Segera aku buat tempat untuk kami berlindung. Dengan susah payah aku mendirikan tempat. Akhirnya aku pun berhasil. Aku meringkuk di dalam dan sambil memperhatikan keadaan Reno. Aku melamun dan dikejutkan oleh penampakan seorang perempuan dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya dan berteriak.
Tinggalkan dia. Wanita ini menyeringai dengan senyum yang amat menyeramkan. Aku menjadi sangat takut saat itu. Ku coba untuk membangunkan Reno, tapi tak juga ada reaksi apa-apa. Wanita ini semakin mendekat dengan langkah yang terseok-seok sambil berucap, Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tinggal beberapa meter saja wanita ini semakin mendekat dan aku sangat jelas melihat raut wajahnya. Tatapan wajahnya amat menyeramkan, pakaiannya compang-camping dan berusaha menarik tangan Reno. Tinggalkan kami. Pergi. Aku berteriak sekejang-kejangnya, namun wanita ini tidak memperdulikan perkataanku. Ia hanya tertawa dan terus menarik tangan Reno. Di sisi lain, Reno, bangun, sadarlah. aku mendengar suara ini menyebut namaku, namun aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Di mana aku sebenarnya dan mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Aku terus saja mendengar suara itu memanggil-manggil namaku sampai akhirnya aku bisa membuka mataku kembali. Kulihat Nanda tengah tertidur sambil bersandar di batu besar. Hujan terus saja turun dengan derasnya. Aku merasakan sakit yang teramat sakit pada kelaminku. Aku membuka celanaku untuk memastikan apa yang terjadi. Aku hanya melihat balutan kain dengan sisa darah yang berhenti mengalir. Aku jadi teringat kejadian tadi sewaktu aku terjatuh dan sepertinya ada sesuatu yang menancap dan Nanda berhasil mencabutnya. Nanda benar-benar sedang tertidur pulas, namun aku melihat bahwa ia bermimpi karena terus saja memanggil-manggil namaku dalam mimpinya. Petir terus saja menyambar tak tentu arah, kabut pun tetap saja menyelimuti seisi hutan ini. Aku tak tahu sampai berapa lama kami bertahan di tempat ini. Nanda, bangun, kamu kenapa? Aku mencoba membangunkan Nanda karena aku merasa kalau Nanda tengah mimpi buruk. Aku terus saja lakukan itu sampai akhirnya Nanda bangun dari tidurnya dan memelukku. Kamu tidak apa-apa, Ren? Aku baik-baik saja, Nanda. Syukurlah aku tadi cuma mimpi. Memang, apa yang terjadi dalam mimpi kamu, Nanda? Ada seorang wanita yang amat menakutkan dan ia membawamu ke dalam jurang. Aku tak bisa untuk menolongmu karena aku takut, Ren. Maafkan aku. Nanda bercerita tentang mimpinya dan kemudian menangis histeris. Aku mengusap-usap rambutnya dan berusaha untuk menenangkannya, namun Nanda terus saja menangis sambil menundukkan kepalanya. Seketika Nanda terdiam dan menatapku dengan tatapan yang sinis. Kalian harus bertanggung jawab, kalian telah mengotori tempat ini. Nanda berbicara dengan suara yang gemetaran dan amat pelan, namun aku melihat dari tatapan wajahnya kalau ia amat marah. Kamu bicara apa, Nanda? Aku mencoba berinteraksi dengannya. Nanda tak menjawab, ia hanya menatapku tajam dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak akan bisa pulang. Aku terkejut mendengarnya. Nanda mencakar-cakar tanah dan berusaha menggapai kakiku. Aku segera menghindar dan berusaha menjauh darinya. Aku pun bangkit dengan rasa nyeri di bagian kemaluanku. Aku harus menghindar. Itu saja yang ada di kepalaku karena aku sangat takut melihat Nanda malam itu. Dengan menahan rasa sakit aku berdiri dan berjalan mundur untuk menjauh. Nanda terus saja menatapku dan berjalan sedikit membungkuk. Aku berteriak dan terus menghindar Nanda. Nanda terus saja mendekat dan mencengkeram tanah, kemudian seketika Nanda melompat dan menabrak tubuhku sambil berteriak, Kalian harus mati. Aku terpental dan berguling bersamaan dengan Nanda. Entah kami berada di mana. Kami berdua terus saja berguling. Kepalaku membentur sesuatu dengan kerasnya. Namun aku masih sadar dan melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi pada kami berdua. Aku tersangkut di sebuah batang pohon yang menjuntai ke bawah. Aku tak bisa melihat apa-apa di bawah sana. Aku hanya dapat melihat kabut yang tebal dan hujan yang terus saja turun tiada henti. Reno, tolong aku. Nanda berteriak dan terus berguling-guling dan menghilang di balik kabut. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nanda terpental dan jatuh ke dalam jurang. Nanda! Aku berteriak sekencang-kencangnya dan hanya itu yang bisa aku lakukan. Tak sempat aku menolong Nanda seketika aku menangis karena membayangkan Nanda jatuh ke dalam jurang. Nanda! Nanda! Gimana kamu? Dari atas sini aku terus saja berteriak dan memanggil namanya. Aku tatap kabut tersebut dan terus saja memanggil namanya. Aku arahkan tanganku ke bawah dan menatap dengan penuh khawatir dan dengan rasa bersalah. Apa yang aku harus lakukan? Aku tidak bisa melihat apa-apa dari atas ini.
Apakah Nanda masih hidup? Aku terus saja berbicara dalam hati, kalau saja aku tidak melakukan hal ini mungkin kami akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Ya Tuhan, maafkan kesalahanku. Jangan kau ambil Nanda, biar aku saja yang menanggung semuanya. Maafkan aku. Air mata ini terus saja menetes dan membasahi pipiku. Langit terus saja menggelegar seperti berseru akan perbuatan yang telah aku perbuat. Penyesalan terus saja menghantuiku malam ini. Aku sangat putus asa dan tak sanggup lagi membayangkan bagaimana keadaan Nanda di bawah sana sendirian. Apakah Nanda masih hidup? Dari atas sini aku mendengar seperti suara-suara memanggil. Reno, kemarilah. Aku mendengar banyak sekali orang di bawah sana yang memanggil namaku. Tidak hanya suara itu, bahkan aku mendengar seperti orang yang sedang berbincang dan tertawa ramai sekali terdengar dari atas sini. Aku tatap terus kabut tebal tersebut dan aku sepertinya melihat Nanda tersangkut di akar-akar pohon dan berteriak. Aku segera bangkit dan mencari akal agar dapat turun ke dalam jurang tersebut. Namun dari kejauhan aku sepertinya melihat seseorang yang sedang berjalan sendirian. Siapa orang ini? Gumamku dalam hati. Reno, cepat kemari, aku sudah tidak kuat lagi. Bertahanlah, aku segera turun. Reno, sedang apa kamu di sana? Suara itu berasal dari semak-semak dan terus saja mendekat. Aku melihat seperti seorang wanita yang sedang berjalan dan semakin mendekat. Ia semakin mendekat ke arahku dan membuatku tersentak. Ternyata wanita ini adalah Nanda. Lalu siapa yang ada di bawah sana? Situasi ini membuat aku bingung dan tak tahu mana yang harus aku percaya. Suara dari dalam jurang terus saja meminta pertolongan. Wanita yang menyerupai Nanda ini terus saja mendekat dengan terseok-seok. Entah siapa yang asli, yang pasti aku menjadi sangat bingung saat itu. Reno, cepat bantu aku. Suara wanita yang ada di dalam jurang dengan nada yang amat lirih. Aku sudah tepat berada di bibir jurang dan tiba-tiba wanita itu menamparku dengan sangat keras sehingga aku terjatuh dan hanya menatapnya diam. Kembali lagi ke Nanda. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tiba-tiba saja berlari dari sana? Tanyaku pada Reno yang tengah tersungkur karena tamparan keras dariku. Bukannya kamu tadi mendorongku hingga aku terjatuh berguling-guling sampai ke sini? Aku pun melihat kamu terjun dari jurang ini, dah. Apa yang kamu bicarakan, Ren? Aku sedang tertidur tadi dan aku melihat kamu berlari. Aku mengejarmu sampai ke sini. Bagaimana lukamu? Sudah membaik, dah, namun masih sakit rasanya. Aku membantu Reno untuk bangun dan aku melihat Reno menengok ke arah jurang. Mengapa lagi kamu melihat ke sana? Kamu masih ragu kalau ini benar aku? Tidak, dah. Aku hanya bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita ya? Aku hanya diam tak menjawab. Kurasakan tenggorokanku sangatlah kering setelah mengejar Reno tadi. Aku melihat di sekitar apa yang bisa aku ambil. Aku melihat ada daun yang amat lebar dan membentuk seperti mangkok besar. Aku berjalan dan mengambil daun tersebut. Di dalamnya terdapat air yang menggenang akibat hujan yang sedari tadi turun tiada henti. Aku meminumnya dan Reno pun ikut meminum air dari daun tersebut. Aku dan Reno melanjutkan perjalanan untuk turun. Ini benar-benar aneh. Mengapa aku tak bertemu satupun pendaki di sini? Kami memasuki hutan yang sangat lebat, bahkan lebih lebat lagi dari sebelumnya. Tiba-tiba saja hujan berhenti. Namun kabut malah semakin tebal menambah kesan mistis di tempat ini. Aku berhenti di sebuah pohon besar. Aku melihat sekeliling hutan ini mengapa sangat sunyi sekali di sini. Aku melihat Reno berhenti dan berbicara. Apakah kamu dengar? Aku pasang telingaku lebar-lebar apa yang didengar oleh Reno, tapi aku tak mendengar apa-apa. Dah, apakah kamu mendengarnya? Aku tak mendengar apa-apa, Ren. Masa kamu gak dengar? Ini suara kerincing pendaki. Kita selamat, dah. Reno berbicara kegirangan, namun aku benar-benar tak mendengar apa-apa saat itu. Reno menatap kembali jalur yang kami lewati. Dari atas aku melihat bayangan hitam berjumlah 2 orang yang menuruni trek tersebut, namun tidak mengarah pada kami. Aku berteriak sekencang-kencangnya sambil melambaikan tanganku, tapi tetap saja mereka tidak mendengarnya. Aku terus saja melihat mereka berdua dan semakin jelas terlihat ia seperti 2 orang pendaki dan aku terkejut ketika aku memperjelas lagi penglihatanku.
Coba perhatikan, apakah itu kita berdua? Tanyaku. Reno memperhatikan dengan rasa penasaran dan... Iya, itu kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya kita ada di mana? Kami hanya saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian ini benar-benar membuat kami tidak bisa berpikir jernih. Aku dan Reno hanya bisa terdiam melihat kejadian ini. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan aku mendengar mereka berdua berbicara. Di mana benda itu? Aku telah membuangnya. Bagaimana bisa kamu membuangnya? Aku menemukan itu dari kantongmu. Aku pikir itu akan membahayakan kita, jadi aku membuangnya. Jawab laki-laki di seberang sana. Aku terkejut mendengar percakapan mereka. Aku teringat bungkusan yang diberikan oleh wanita yang ada di dalam bus sebelum aku melakukan pendakian ini. Kemudian aku memeriksa di dalam saku celana panjangku dan benar saja benda itu tidak ada di tempatnya. Lalu aku bertanya pada Reno. Apa kamu melihat bungkusan yang berwarna putih di saku celanaku? Aku telah membuangnya. Bagaimana bisa kamu membuangnya? Aku menemukan itu di kantongmu. Aku pikir itu akan membahayakan kita, jadi aku membuangnya. Jawab Reno dengan tegas. Sebentar. Mengapa pembicaraan kita sama persis dengan apa yang mereka bicarakan? Aku dan Reno kembali bingung dibuatnya. Aku kembali memperhatikan mereka berdua. Wanita itu menampar keras laki-laki tersebut hingga terjatuh, dan ini sama persis dengan apa yang telah terjadi pada kami berdua tadi. Kembali aku memperhatikan wanita ini membangunkan laki-laki tersebut, dan wanita itu menendang tubuh laki-laki tersebut hingga terpental dan jatuh ke jurang. Laki-laki tersebut berteriak. Seketika laki-laki itu menghilang di balik kabut dan aku dibuat lebih tidak percaya lagi. Wanita tersebut justru melompat dan menjatuhkan dirinya masuk ke dalam jurang. Aku dan Reno berteriak histeris melihat kejadian ini. Kami bergegas berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi pada mereka. Reno berlari, kemudian aku pun menyusulnya dari belakang. Aku tidak melihat apa-apa dari atas ini. Reno, apa yang terjadi? Entahlah Nanda, aku juga tidak tahu. Jawab Reno dengan mimik wajahnya kebingungan. Reno terus saja melihat ke arah jurang dan tiba-tiba ada yang berbisik kepada aku. Dorong dia jika kamu ingin selamat. Suara ini mengejutkanku. Dari situasi ini, Reno melihat ke arahku dan berkata, Mau apa kamu, Nda? Apa kamu akan melakukan hal yang sama? Belum sempat aku berbicara kepada Reno, tiba-tiba saja berlari meninggalkan aku. Reno, kembali, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Aku berteriak dan berlari mengejarnya. Aku masih dapat melihat Reno berlari tanpa arah dengan langkah yang sedikit pincang. Reno tidak mengindahkan panggilanku dan terus saja berlari menjauh. Aku sepertinya sudah kehabisan nafas karena udara yang amat dingin dan sangat kelelahan. Aku tak sanggup lagi untuk mengejar Reno. Reno semakin jauh dan menghilang di antara hutan tersebut dan juga kabut yang tebal. Reno seakan telah ditelan oleh kabut malam itu. Aku berhenti dengan nafas yang terengah-engah. Aku harus bagaimana sekarang? Dan sekarang aku hanya sendirian di hutan ini. Aku bersimpuh di kedua lututku dan menahan beban oleh kedua belah tanganku. Aku terus saja menatap ke depan dan berharap Reno kembali untuk menjemputku. Aku sudah tak sanggup lagi. Apa yang harus aku lakukan di hutan ini? Aku benar-benar hanya seorang diri di sini. Seketika air mataku menetes dari kedua belah pipiku. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku berteriak dalam hati dan terus menangis hingga tubuhku melemah dan seketika tubuhku ambruk. Aku hanya melihat kabut makin pekat dan kemudian semuanya menjadi gelap. Tuhan, aku ikhlas jika kau ambil nyawaku. Aku sudah sangat lemah dan benar-benar tidak sanggup lagi untuk membuka mataku. Sepertinya aku tak akan bisa keluar dari hutan ini. Ayah, maafkan aku. Aku merindukanmu. Nanda, bangun. Kamu jangan putus asa. Suara ini tak asing di telingaku. Iya, ini adalah suara ayahku. Aku membuka mataku dan tidak ada yang berubah. Aku benar-benar telah ditinggal oleh Reno. Tak berapa lama aku pingsan di tempat ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba berdiri. Kabut ini sangat mengganggu pandanganku. Kemudian aku berjalan menuruni bebatuan yang licin.
tanpa cahaya, tanpa teman dan bantuan dari siapapun. Ingin sekali aku berteriak sekencang-kencangnya dan memilih mati daripada harus merasakan situasi seperti ini. Tapi aku harus tetap bertahan demi ayahku. Terus saja aku menuruni trek bebatuan ini. Entah benar atau tidak jalannya aku pilih, aku hanya mengikuti kemana kakiku melangkah. Kulihat di depan sana ada sebuah pohon yang amat besar dan terdapat banyak sekali buah yang berwarna orange. Bentuknya bulat kecil dan mirip sekali dengan buah ceri. Perutku terasa sangat lapar. Apakah buah ini dapat kumakannya? Aku bertanya dalam hatiku, sandarkan tubuhku di pohon besar itu dan terus menatap ke arah buah tersebut. Hai buah, apakah kamu bisa aku makan? Entah aku sudah gila berbicara dengan buah tersebut. Dengan perasaan takut dan lapar, aku memetik satu buah tersebut dan aku menggigitnya perlahan. Pahit saat pertama kali aku rasakan, lalu manis perlahan memenuhi seluruh mulutku. Kenapa mataku sangat berat ya? Aku sangat ngantuk. Antara sadar dan tidak, aku merasa tubuhku ambruk seketika itu juga dan... Ada apa ini? Aku membuka mataku, ternyata hari masih sangat gelap. Kulihat di sekitar hutan tersebut banyak pepohonan dan akar yang melintang tak beraturan. Lebat sekali pepohonan di sini. Aku merasa jika siang hari akan sama saja, karena lebat dan padat merapat pepohonan di sini. Hanya saja agak terlihat jelas tekstur trek dan pohon-pohonnya. Kabut masih menyelimuti di kiri dan kananku. Aku berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan lagi. Aku tetap berjalan menuruni tanah yang licin. Terus saja aku menyusuri jalan setapak tersebut. Di depan sana aku melihat seorang yang tengah terkapar di trek. Aku mendekat dengan rasa takut dan tetap hati-hati. Aku melihat dari pakaian yang ia kenakan. Ya, aku mengenalinya. Ternyata itu Reno yang tengah terkapar. Aku berjongkok di sampingnya dan mencoba membangunkannya. Ia menoleh ke arahku dan membuka matanya perlahan. Ia terkejut melihat keberadaanku dan sontak pergi perlahan menjauh dariku. Pergi, jangan dekati aku. Aku tidak mau mati. Siapa yang ingin membunuhmu? Aku berkata dengan sedikit membentak. Aku takut kamu menendangku ke dalam jurang, seperti yang dilakukan oleh wanita yang mirip denganmu. Aku jadi teringat peristiwa itu dan masih tak masuk akal dengan apa yang aku lihat malam itu. Aku tak akan melakukan hal bodoh seperti itu, Ren. Lalu mengapa kamu meninggalkan aku? Maafkan aku, Nda. Aku sangat takut malam itu. Maafkan aku. Sudahlah, jangan kamu bahas tentang kejadian tadi. Aku sudah memaafkanmu, Ren. Terima kasih, Nda. Kamu memang orang yang baik. Setelah itu aku membantu Reno untuk berdiri. Akhirnya Reno bangun dan kami segera melanjutkan perjalanan menuju base camp. Reno berjalan paling depan sedangkan aku mengikutinya di belakang dan sedikit berjarak. Aku perhatikan langkah Reno tidak seperti malam tadi. Mengapa langkahnya sangat gagah? Bukannya Reno berjalan pincang karena benda yang hampir saja menusuk alat kelaminnya. Aku heran dan akhirnya memutuskan untuk bertanya padanya. Ren, apakah kamu sudah sembuh? Sudah, jawabnya dan melanjutkan kembali berjalan. Aku terus mengikuti Reno dari belakang dan masih tak percaya kalau luka yang dideritanya itu sudah sembuh. Kami terus berjalan menuruni bebatuan dan akar yang licin. Aku lihat di depan sana ada pohon besar yang berdiri tegak di samping kiri dan kanannya. Kami melewati pohon besar tersebut dan di sini suasananya terasa amat sunyi. Tak ada satu suara pun yang terdengar, hanya ada suara tapak kaki kami berdua. Aneh sekali tempat ini. Gumamku dalam hati. Aku terus saja mengikuti Reno dari belakang. Tak tahu mengapa aku sedikit curiga dengan Reno. Aku memutuskan untuk mengatur jarak dengannya. Aku berhenti sejenak dan terus memperhatikan Reno dari belakang. Reno melihat ke arah kiri dan kanan. Entah apa yang sedang ia cari di tempat ini. Aku semakin bingung dengan tingkah Reno malam ini dan mengapa di sini tidak terdengar apa-apa. Aku seperti masuk dalam ruang hampa yang tak berpenghuni. Aku terus memperhatikan Reno dan tiba-tiba aku mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Aku lihat Reno bersimpul dengan kedua kakinya dan tertawa. Suara tawa Reno menggema di sekitaran hutan ini. Aku menjadi sangat bingung apa yang ditertawakan Reno. Kabut semakin pekat malam ini dan wangi bunga kantil semakin menyengat di sekeliling hutan tersebut. Reno, apa yang kamu tertawakan? Reno hanya menoleh ke arahku dengan tatapan penuh tanda tanya. Kulihat Reno kembali terdiam dan aku dibuat kaget dengan apa yang terjadi.
Kulihat Reno mengangkat kedua belah tangannya. Antaraku. Reno berbicara dengan keras, kemudian kulihat Reno melayang dari tanah. Iya, Reno melayang dari tanah. Apa yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Aku menampar pipiku berkali-kali. Sakit. Aku rasakan itu, ternyata ini sungguh terjadi. Reno terus saja melayang dan menjauh dari tanah. Tangannya terus menengadah ke atas sambil berteriak antar aku tak tahu apa yang ia maksud. Aku hanya diam memperhatikan semuanya dengan perasaan tak percaya. Aku hanya bermimpi. Hanya itu yang ada dalam pikiranku saat ini. Dengan Reno yang terus melayang, aku melihat kabut menyelimuti di sekitarnya. Bau harum yang tadi aku cium sekarang berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Entah dari mana bau ini, aku sangat terganggu akan bau tersebut. Tiba-tiba aku tersendak karena bau ini sungguh-sungguh sangat menyengat. Seketika aku batuk dan mengeluarkan darah kental dari dalam mulutku. Bau apa ini? Kenapa sangat menyengat sekali? Gumamku dalam hati. Kabut semakin tebal menyelimuti hutan ini. Entah apa yang tengah terjadi padaku malam ini. Aku tersentak ketika aku melihat sosok hitam besar yang berada di pohon tersebut. Penampakan itu membuat bulu kuduku merinding. Aku melihat penampakan tinggi besar dan berkuku panjang. Ia menatap ke arahku sambil berkata, Antaraku. Penampakan itu semakin jelas terlihat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu lebat. Kuku-kuku panjangnya dan bertaring. Ia menatapku seakan-akan ingin memakanku. Hembusan nafasnya yang keras sekali terdengar olehku. Tangannya perlahan bergerak dan menunjuk ke arahku lalu berkata, Kamu milikku. Suaranya menggema dan membuat tempat ini menjadi semakin mencekam. Sontak ini membuatku sangat takut. Seketika tubuhku terasa lemas. Kedua kakiku bergetar hebat. Penampakan tersebut terus saja melihat ke arahku. Kabut berjalan perlahan dan aku melihat banyak sekali penampakan di sini. Ada kuntilanak, pocong dan anak kecil yang berlarian dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Reno yang aku lihat terbang melayang kini perlahan berubah menjadi makhluk tinggi besar sampai-sampai aku tidak bisa lagi melihat bagian kepalanya karena tembus tertutup kabut. Ini semakin aneh dan ternyata itu bukanlah Reno. Bukanlah Reno yang aku kenal. Lalu di mana Reno? Tempat ini menjadi semakin ramai dengan penghuni gunung di sini. Sepertinya mereka semua berkumpul dan memintaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Penampakan itu muncul silih berganti, namun yang aku sangat takutkan adalah makhluk hitam besar yang dari tadi melihatku. Sepertinya ia tak akan membiarkanku keluar dari tempat ini. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku berbalik badan dan segera berlari menjauh dari tempat ini. Seketika semua makhluk yang ada di sini berteriak dan menertawakanku. Tak kurasakan lagi lelahku. Yang aku pikirkan hanyalah cepat-cepat berlari dan keluar dari hutan ini. Aku berlari melewati beberapa dari mereka. Mereka ada di mana-mana. Sosok kuntilanak yang bergelayutan di pohon dengan raut wajah yang buruk rupa dan gelak tawa yang membuat langkah kaki ini menjadi semakin gemetar. Aku terus berlari hingga terjatuh tersungkur. Sepertinya kakiku tersangkut di akar. Tapi aku perhatikan lebih jelas lagi, ternyata itu adalah kepala wanita yang berada di tanah. Aku benar-benar terkejut melihatnya. Kepala yang tergeletak tanpa tubuh ini bergerak. Kulihat matanya melotot dan berbicara, Kamu tak akan selamat. Tanpa pikir panjang lagi aku kembali berlari menjauh. Aku teringat ketika masuk ke tempat ini ada dua pohon besar. Tak kupedulikan lagi dengan semua penampakan yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, tolonglah berikan aku jalan keluar dari tempat ini. Aku berdoa dalam hati dengan terus berlari. Di depan sana aku melihat jalan yang bercabang. Aku berhenti tepat di persimpangan dan mau memejamkan mataku. Ya Tuhan, aku memang salah telah melakukan hal tersebut. Jika masih bisa aku dikasih kesempatan untuk hidup, tolong berikanlah petunjuk. Jalan mana yang harus aku pilih? Aku mendengar suara ayahku memanggil-manggil namaku. Ku buka mataku dan berjalan menuju suara ayahku berasal. Kabut yang tebal seakan membelah dan memberi ruang untukku melewati jalan tersebut. Kemudian banyak tangan-tangan yang keluar dari dalam tanah. Tangan-tangan tersebut berusaha untuk menggapai kakiku. Dengan bersusah payah aku menghindar. Sepertinya makhluk di sini benar-benar tidak akan melepaskanku.
Aku berlari dan terus menghindar. Aku mendengar ada seseorang memanggil namaku. Aku berpikir dan terus berlari sampai akhirnya langkahku terhenti. Aku melihat ada sebuah batu yang tertutup kain putih. Aku perhatikan ini seperti sebuah batu nisan. Iya, ini adalah sebuah makam. Makam siapa yang ada di gunung ini? Aku bertanya dalam hati setelah melihat batu nisan tersebut. Entah kenapa hatiku ingin sekali mendoakan makam tersebut. Aku tak memperdulikan apa yang sedang terjadi. Aku menundukkan kepalaku dan berjongkok menghadap makam tersebut. Entah siapa yang ada di dalamnya, hatiku hanya ingin mendoakan saja. Setelah aku selesai berdoa, dengan perlahan aku kembali berdiri. Apa yang ada di saku celanaku? Aku berpikir dan memeriksanya. Aku ambil benda tersebut dan aku dibuat terkejut untuk kesekian kalinya. Mengapa benda ini bisa ada kembali di saku celanaku? Kain putih yang diberikan oleh wanita di dalam bus itu ternyata ada kembali di tempat semula. Bukannya benda ini sudah dibuang oleh Reno? Dengan semua keanehan yang terjadi, apakah aku diminta untuk mengantarkan benda tersebut di batu nisan ini? Aku berpikir dan memutuskan untuk meletakkan benda tersebut di atas batu nisan ini. Nanda! Nanda! Di mana kamu? Aku kembali mendengar suara Reno. Aku perhatikan suara tersebut berasal dari atas sana. Tiba-tiba saja langit menjadi amat gelap dan kabut pun kembali semakin pekat. Gemuruh langit mulai kembali terdengar dengan disertai kilatan petir yang menyambar. Iya, hujan kembali turun dengan sangat derasnya. Nanda! Kembali ku dengar suara Reno. Apakah Reno ada di atas sana? Akhirnya aku memutuskan untuk memanjat bebatuan tersebut dengan dibantu oleh akar-akar pohon yang menempel. Aku terus berusaha menggapai bebatuan yang ada di sana. Sedikit demi sedikit ku panjat dinding besar ini. Hujan yang turun sangat menghambat pergerakanku. Dari sini terlihat jika aku telah memanjat sangat tinggi. Aku semakin penasaran apakah benar Reno yang berada di atas sana. Terus aku cengkram bebatuan tersebut menggunakan kedua belah tanganku. Kurasakan sakit pada jari-jariku dan benar saja darah keluar dari jemariku. Tapi ini tetap harus aku lakukan. Kali ini aku sangat jelas mendengar suara Reno. Dari sini aku melihat ada seseorang yang tengah bersimpu di tepi jurang. Iya, ini tidak salah lagi. Ya, aku lihat pasti benar Reno. Reno, kemarilah! Aku berteriak pada Reno dan kembali memanjat bebatuan dan akar tersebut. Mengapa berat sekali tubuhku? Akhirnya aku menengok ke arah bawah. Ternyata kaki kananku digenggam oleh tangan yang dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat. Aku tetap mencoba untuk terus memanjat tebing ini, tapi cengkeraman makhluk tersebut semakin lama semakin kuat. Kulihat Reno masih saja melihat ke arah bawah. Sepertinya kabut ini menutupi pandangan Reno dari atas sana. Tapi aku sangat jelas melihatnya dari sini. Nanda, Nanda, di mana kamu? Reno terus memanggil namaku. Sepertinya Reno bisa mendengarkanku, tapi Reno tidak bisa melihatku dengan jelas karena kabut yang begitu tebal. Aku terus saja memanggilnya dan berharap Reno dapat melihatku di bawah sini. Aku rasakan kuasa Tuhan datang. Akhirnya Reno dapat melihatku. Tangannya dipenuhi oleh bulu-bulu ini terus saja mencengkram kakiku dengan sangat kuat. Aku mencoba untuk melepaskannya, namun usahaku sia-sia. Di dalam jurang ini aku seperti mendengar suara orang meminta tolong dan suara orang yang sedang menangis. Mengapa aku sangat sedih mendengar suara-suara ini? Aku berbicara dalam hati. Angin malam terus berhembus dan hujan pun semakin deras. Seketika kesedihan melandaku. Entah mengapa suara-suara itu membuat air mataku menetes dengan sendirinya. Apakah ini suara orang-orang yang tersesat dan tak bisa kembali dari hutan ini? Aku terdiam dan hanya melihat Reno yang tengah berusaha untuk menggapaiku. Kurasakan sakit pada kaki kananku. Aku melihat kuku-kuku makhluk tersebut menancap hingga mengeluarkan darah. Aku berteriak kesakitan dengan terus berusaha melepaskan cengkeraman ini. Darah terus keluar dari kaki kananku. Aku menahan sakit sampai meneteskan air mata. Suara yang aku dengar sangat menyedihkan untuk meminta pertolongan. Sekarang justru terdengar sangat ramai dari bawah jurang. Ya Tuhan, aku memang salah. Jika aku memang harus mati di sini, aku ikhlas dan menerima semua perbuatan yang telah aku berbuat.
Aku merasa sudah tak sanggup lagi menahan berat tubuhku. Ditambah lagi ada tangan yang terus menarikku dan sepertinya ia tidak akan melepaskanku. Aku benar-benar sudah pasrah dan sangat kelelahan. Aku terima jika ini memang sudah takdirku. Langit terus saja bergemuruh, angin semakin kencang berhembus membuat seisi hutan ini menimbulkan suara gesekan dari pohon satu ke pohon lainnya. Dari bawah sana aku melihat seperti sosok seorang wanita yang bergerak merambat dan berusaha melepaskan tangan makhluk tersebut. Kau jangan ikut campur. Suara makhluk berbulu itu disambut dengan gemuruh dari atas langit. Wanita itu tak bergeming dan terus menarik tangan makhluk tersebut. Sakit pada kakiku makin bertambah. Aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Genggaman tanganku mulai melemah dan seketika aku merasa sangat gelap. Iya, gelap sekali dan aku hanya mendengar seseorang memanggilku. Anakku, pulanglah nak. Aku rindu suara ini. Ayah, maafkan aku. Di sisi lain, Reno menuruni jurang itu dengan sangat hati-hati. Rasa panik mulai merasuki perasaanku karena aku melihat Nanda yang sudah tak berdaya di bawah sana. Sepertinya Nanda tak sadarkan diri dan tersangkut di akar dengan satu kaki yang bergelantung. Sekuat tenaga aku terus turun ke bawah dan akhirnya aku dapat menggapai Nanda. Aku periksa detak jantungnya, ternyata Nanda hanya pingsan. Aku coba membangunkannya tapi Nanda tidak merespon apa-apa. Kubuka jaketku lalu kuikat tubuhnya dengan kuat. Setelah itu aku mulai memanjat tebing tersebut dengan bantuan akar dan bebatuan yang ada. Lelah rasanya namun aku harus tetap bertahan bagaimanapun caranya. Ini semua salahku dan karena perbuatanku Nanda jadi seperti ini. Bertahanlah Nanda, aku pasti akan membawamu pulang. Entah berapa lama aku menaiki jurang ini. Akhirnya aku sampai di tepi jurang, ku sandarkan Nanda di dekat pohon. Aku berdoa agar hujan ini segera reda karena aku takut Nanda terserang hipotermia. Jaket yang tadi aku gunakan untuk mengikat Nanda aku letakkan untuk memayungkan Nanda agar tak terkena air hujan secara langsung. Pakaian yang kami kenakan memang sudah basah karena hujan yang dari tadi tiada henti. Wajah Nanda semakin lama semakin terlihat sangat pucat. Aku menyadari apa yang kami lakukan ini memang salah dan akulah orang yang pantas menerima ganjaran atas perbuatan bodohku ini. Nanda hanyalah korban dari kebiadabanku. Aku bertekad akan menjaga dan mengantarkannya keluar dari hutan ini. Aku melihat di sekeliling hutan tersebut dan segera aku mencari ranting dan dahan-dahan untuk aku jadikan pelindung sementara. Kupatahkan beberapa batang kayu yang berukuran sedang dan mengambil dahan secukupnya. Setelah semua ku dapat, aku segera membuat tempat untuk kami berdua berlindung dari derasnya hujan malam ini. Setelah beberapa lama jadilah tempat tersebut dan aku menggotong tubuh Nanda ke dalam. Kubuka sepatunya dan kugosok telapak kakinya dengan telapak tanganku. Nanda mengerutkan dahinya. Aku senang ia sudah siuman. Aku menghentikan kegiatanku dan hanya memegang kakinya agar tetap hangat. Aku tak mau membangunkannya. Ia pasti sangat lelah. Kulihat wajahnya sudah mulai kembali seperti semula. Aku jadi merasa sangat berdosa telah melakukan hal ini terhadapnya. Entah apa yang aku pikirkan sampai berani berbuat hal itu padanya. Aku sangat menyesal dan tidak pantas disebut sebagai laki-laki. Aku terus saja menyalahkan perbuatanku terhadap Nanda dan siap menerima apapun resikonya. Bahkan aku siap bertukar nyawa asalkan Nanda bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Suara tawa menggelegar terdengar dari dalam hutan. Sontak membuatku terkejut dan membuat nyaliku menciut. Ku tengok wajah Nanda sekali lagi lalu berkata, "Silakan kau ambil apa yang aku punya, tapi lepaskan temanku." Aku berdiri menatap gelapnya langit di gunung ini. Hujan terus saja turun dengan derasnya dan kabut tebal masih menyelimuti seisi hutan dengan sangat pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari semak-semak yang ditutupi oleh kabut. Sumpah serapah telah kuteriakan, namun kami masih berada di sini. Apakah kami akan tetap terjebak dan tak akan bisa kembali? Aku kembali ke dalam untuk melihat keadaan Nanda. Wajahnya sangat lelah. Aku merasakan ini sangat berat. Setelah semua yang telah menimpa kami berdua, aku terus memandang dan tanpa sadar aku tertidur. Kubuka mataku dan melihat Nanda masih belum bangun dari tidurnya. Entah berapa lama aku tertidur, namun langit masih saja gelap.
Aku beranjak dari tempat ini untuk melihat sekitar. Aku berjalan sedikit menjauh dan aku dikejutkan oleh suara dari semak-semak. Kulihat ada wanita cantik yang keluar dari semak-semak tersebut. Apakah kamu ingin keluar dari tempat ini? Tanya wanita itu dengan senyum dan dengan tatapannya sangat tajam. Aku sangat takut melihatnya. Meski wajahnya cantik, tapi aku merinding melihatnya. Siapa kamu? Aku penguasa tempat ini, jawabnya dan berjalan mendekat ke arahku. Apa maumu? Tanyaku terbata-bata. Aku menginginkan kamu, jawabnya dengan sedikit tertawa. Jika kalian ingin selamat, turuti perintahku, tegasnya dan melingkarkan tangannya ke arah leherku. Setelah itu aku tak bisa melihat apa-apa. Aku seperti dibawa ke alam bawah sadarku. Kembali ke Nanda, aku buka mataku perlahan. Aku melihat Reno tengah tertidur dengan posisi duduk dengan tangannya berlingkar pada tubuhnya. Bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Apakah Reno yang telah menolongku? Lalu di mana wanita yang aku lihat di jurang tadi? Dalam hatiku terus bertanya-tanya tentang apa yang tengah terjadi. Hari telah berganti, hujan pun sudah berhenti. Namun kabut masih menutupi seisi hutan ini. Aku baru tersadar hutan ini sangat lebat, hingga matahari pun tak bisa menembusnya di pagi hari. Aku segera memakai sepatuku dan membangunkan Reno. Ren, bangun. Reno membuka kedua belah matanya dan tersenyum. Kamu sudah sadar, dah? Ya, aku baik-baik saja. Reno bangkit dan mengajakku untuk berdiri. Dah, ayo kita pulang. Aku antar kamu sampai ke rumah. Reno berbicara dan mengulurkan tangan kanannya. Aku sambut tangan kanan Reno dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan keluar dari hutan ini. Reno berjalan di depan dan aku mengikutinya dari belakang. Di depan sana aku melihat beberapa buah yang berwarna merah dan hitam. Aku tak tahu buah apa itu. Ren, buah apa ini? Apakah ini bisa dimakan? Aku lapar sekali. Ini buah murbe dan ini bisa kita makan, jawab Reno sambil memetik buah tersebut. Melihat Reno memakan buah tersebut, aku segera mengikutinya. Rasa buah ini manis dan sedikit agak asam. Tak berapa banyak kami makan buah ini, yang pasti kami berdua sangat kelaparan saat itu. Setelah aku rasa cukup, aku dan Reno melanjutkan kembali perjalanan dari hutan ini. Reno tetap berjalan di depanku dan tetap berhati-hati dalam memilih trek yang harus kami lewati. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari arah depan dan ini membuat aku kembali dalam ketakutan. Reno. Aku memanggil Reno dan Reno hanya menoleh dan kembali berjalan. Aku sangat takut dan aku menghentikan langkahku. Aku hanya melihat Reno yang tetap berjalan. Tiba-tiba aku mencium bau busuk, sangat busuk bau tersebut. Langit kembali gelap, sepertinya mendung sedang terjadi. Kabut semakin pekat dan bau busuk pun tak juga hilang. Bau apa ini sebenarnya? Aku berpikir seraya menutup hidung dengan tangan kiriku. Reno berjalan dan tiba-tiba berhenti. Aku berjarak hanya sekitar 3-4 meter dengan Reno. Aku melihat ada sesosok yang menghadang Reno. Dia berada tepat di atas kepala Reno dengan kaki tergantung di atas pohon dan kepala di bawah. Dengan rambut panjang terjuntai tepat berada di hadapannya. Wajahnya sangat menakutkan dan lidah yang menjulur seperti ular. Tubuhnya dipenuhi oleh luka yang mengeluarkan nanah dan darah. Aku diam tak bergerak. Makhluk tersebut melompat dan memeluk tubuh Reno. Mereka seperti sedang berbincang, tapi aku tidak tahu pasti apa yang sedang mereka bicarakan. Kemudian makhluk itu menjilati wajah dan tubuh Reno. Reno sepertinya tengah berada dalam pengaruh makhluk tersebut dan tak sadarkan diri. Aku tetap diam dan tak bergerak. Ku coba teriak namun mulutku terasa sangat kaku. Ku pejamkan mataku dan berdoa. Ya Tuhan, selamatkan kami. Jauhkan kami dari segala bentuk makhluk dan mara bahaya. Aku terus berdoa dalam hati dan berteriak memanggil nama Reno. Reno! Teriakku dan membuka kedua mataku. Setelah aku membuka mata, kulihat Reno tetap berdiri di depan sana. Namun aku tak lagi melihat makhluk tersebut di sana. Apakah aku hanya berhalusinasi? Aku berlari mendekat pada Reno. Kulihat Reno menatap ke arah depan. Hei Ren, kamu tidak apa-apa? Tidak, Nda. Aku baik-baik saja. Ayo kita pulang.
Reno bicara dan kembali berjalan. Reno tetap berjalan di depanku. Langit kembali cerah, matahari pun kini sudah mulai masuk melewati celah-celah dedaunan hutan ini. Aku berjalan perlahan dan terus mengikuti Reno dari belakang. Entah sudah berapa lama kami menyusuri hutan ini. Jalur yang kami lalui sangat berbeda sewaktu kami mendapatkan hal-hal di luar nalar malam itu. Jalur ini memang benar jalur yang aku dan Reno lalui sewaktu kami berdua mendaki di gunung ini. Lalu di mana kami berjalan saat malam hari? Apakah kami masuk ke dimensi lain? Aku bingung mengingat hal tersebut. Sepanjang jalur ini Reno tak banyak bicara, ia hanya berjalan dengan tatapan yang terus menatap ke depan. Sepertinya ia tidak memperdulikanku. Ren, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nda. Dari bawah sana aku melihat ada beberapa pendaki dan aku pun melihat ayahku bersama tim SAR. Ayah! Aku berlari dan memeluk pria yang aku rindukan. Aku selamat. Terima kasih Tuhan. Aku memeluk erat ayahku dan meminta maaf pada beliau. Air mata ini menetes dengan sendirinya. Ayah, maafkan aku. Ayah sangat khawatir denganmu, Nak. Ayahku mencium kening dan kedua pipiku. Mari kita pulang, Nak. Aku berjalan bersama menuju base camp. Aku melihat Reno digotong dengan menggunakan tandu. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya kami sampai di base camp. Aku duduk di teras dan dibuatkan air teh hangat. Aku ditanyai beberapa pertanyaan. Mengapa bisa tersesat? Tanya lelaki yang memakai baju tim SAR. Aku hanya menjawab, kami kehilangan jalur, Pak. Aku tidak menceritakan kejadian itu karena malu untuk mengakui perbuatan yang telah kami perbuat. Namun yang membuat aku terkejut adalah kami tersesat di gunung ini selama 4 hari. Setelah kejadian itu aku kembali dengan kegiatanku sehari-hari. Aku dan Reno selamat dari pendakian tersebut. Keadaan Reno saat ini baik, akan tetapi seperti orang yang terkena gangguan mental dan psikisnya. Demikian cerita kali ini. Banyak pesan yang bisa diambil dari cerita ini. Tetap berpikir positif dan semoga kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.